Win, itu mahasiswi Assalamualaikum tuh. apa? Mahasiswi itu yang lewat tadi. Iya tuh apa? Mahasiswi. Baru pulang hujan-hujanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi sadri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, malam ini kita lanjutkan kelas kita yang kemarin sempat tertunda dikarenakan sesuatu dan lain hal ya. Qadarullah pasti banyak hikmahnya. Selawat dan salam serta kita tunjukkan mulai deh. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dengan syafaatnya lah kita meminta syafaatnya untuk bersama berada di barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini seingat saya bab 38 itu baru setengah kalau nggak salah ya. Iya benar. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu terakhir. Bukan malah 37 ya, salahnya ini bukunya. Ya Mbak, 38 benar Emang bener Baik. 38. Iya, waktu dan tempat. Persilakan kepada Umi Saidah. Dan hiu ikan sepat, I love you so much. Astagfirullahaladzim. Dia istighfar ketemu ikan hiu. Aduh, Wiyanda Damayanti. Uh, Jazakillah khairan kasiran Mbak Winda, jazakumullah khairan kasiran teman-teman yang sudah hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur hendaknya senantiasa selalu kita panjatkan kepada kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, Masya Allah. Karena nikmat sehat juga kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa berkumpul lagi malam ini. Alhamdulillah melanjutkan pelajaran kita yang sudah sampai ke bab 38 masih setengah. Ya, tidak lupa juga sholawat salam, marilah sholawat serta salam, marilah selalu juga kita sampaikan untuk Nabi kita, baginda kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli Muhammad. Karena beliau pernah bersabda, sampaikanlah sholawatmu untukku dari manapun kamu berada, karena itu akan sampai kepadaku langsung. Jadi lewat malaikat dibilang, ya Rasulullah, ini si Fulanah binti Fulan ngirim sholawat untuk kamu. Jadi makin banyak kita sholawat, berarti kita makin dikenal sama Rasulullah SAW. Ya, jadi sholawat itu jangan pelit-pelit. Oke. Nggak ada yang jawab nih. Oke. Lagi oke. Tayyib, Ukhti Windah. Ahlan wa sahlan. Salah. Baik teman-teman, kita lanjutkan bab kita yang 38 masuk ke halaman 133, yaitu kita akan membahas dalil surat At-Taubah, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, membaca firman Allah Ta'ala yaitu surat At-Taubah. Apa dibilang di situ? Ittakhozu ahbarohum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, maka di sini kata Adi bin Abi Hatim, maka saya, yaitu Adi bin Abi Hatim, berkata kepada Rasulullah SAW, kata Adi, sungguh kami tidak menyembah mereka.
Nggak mungkin dong kita nyembah mereka ya Rasulullah, kata Adi bin Hatim. Lalu Rasulullah menjawab, bukankah mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya? Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian juga menghalalkannya? Aku menjawab benar. Nah, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Ini berarti masuknya ke syirik taat ya. Jadi syirik taat itu ketaatan yang kita berikan kepada makhluk hingga berani melanggar ketaatan kita kepada Allah. Apa yang udah Allah halalkan, tiba-tiba ulama dan umaro mengharamkannya, kita ikutan mengharamkan. Apa yang dihalalkan Allah, kita haramkan. Apa yang Allah haramkan, kita halalkan. Auzubillah. Nah, gimana tuh? Dari hadis ini, ayat yang dibaca oleh Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dalam agama Nasrani, ya juga ada yang namanya ulama dan ahli ibadah. Jadi bukan di Islam saja, di Nasrani juga ada. Nah, ulamanya Nasrani ini yang disebut dengan ahbarohum, ahbar. Ya, di suratnya itu ya itakhozu ahbarohum, ahbar itu ulamanya Nasrani. Lalu ahli ibadahnya disebut ruhbanan, ruhbanahum ya. Ahbar itu ahli, ahbar itu ulama, lalu ruhbanan itu ahli ibadahnya. Ya, bedanya apa? Ruhban itu kalau teman-teman suka dengar kata-kata rahib, nah itu rahib yang biasanya menjauh dari dunia, ya itu ruhban. Nah di hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ikut mengharamkan seperti yang mereka haramkan, ya padahal Allah udah menghalalkannya, ya atau kita ikut menghalalkan karena mereka menghalalkan padahal Allah udah mengharamkan, itu bentuk ketaatan yang syirik. Kayak contoh maaf banget, maaf ya. Bukan ulama ini, bukan umarok juga, tapi orang biasa. Tapi karena dia punya kelebihan dalam bidang tertentu, kadang juga manusia cepat takjub. Contoh orang yang keto, ya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Yang bilang nggak boleh atau nggak toyib sih nggak apa-apa, nggak apa redaksinya masih benar. Tapi kalau bilang sampai teh haram tuh gula buat saya, haram dan nasi buat saya, nggak boleh ngomong haram, ya nggak baik nasi buat saya nggak baik makan buah ini, nggak apa-apa. Karena kan Allah memerintahkannya kita makan yang halal dan toyib. Berarti halal saja, kalau dia nggak toyib buat badan kita juga nggak boleh. Itu ya. Tapi nggak boleh ngomong haram. Itu ya. Nah itu dulu kadang-kadang ada yang kebangetan ekstrim, fanatik banget dengan metode makannya itu sampai seakan-akan segala sesuatu itu haram di luar yang dibolehkan oleh mereka-mereka ini. Nah, itu yang kadang yang dulu sempat saya konflik juga sama salah satu teman gitu ya. Nah, kemudian eh, jadi kalau kita itu termasuk ketaatan dalam yang syirik itu dalam agama kita adalah ketika kita tahu haramnya suatu perkara, tapi ada ulama yang menghalalkannya, kita ikutan atau kita diem aja, ya. Sikap kita itu kepada ulama itu berlebih-lebihan. Mentang-mentang dia sangat tersohor, lalu dihalalkan apa yang sudah Allah haramkan, walaupun kita tahu Allah itu sudah mengharamkannya, kita tahu, nah kita tuh udah keluar dari Islam. Ketika kita melakukan hal tersebut. Ya, yang kayak baru-baru ini terjadi kan, maaf ya, toleransi dengan toleransi itu beda. Ya. Ya, jadi nauzubillah kita harus ini namanya al-wala wal baro. Kita harus nunjukin sikap setia kita. Sikap setia kita dan sikap untuk membela agama kita. Kenapa sayang? Boleh yang tuh boleh. Itu boleh mau tuh. Ya, hal ini berkaitan juga dengan al-qawanin al-wadoiyah. Apa qawanin al-wadoiyah? Maksudnya hukum buatan manusia, undang-undang yang berlaku pada suatu negara. Secara umum ranah undang-undang itu dalam Islam kita bisa bagi jadi dua. Kalau ngomong undang-undang ada kan ya hukumnya PNS nggak boleh nikah lagi. Nah itu juga nggak boleh tuh, ya. Bukan nggak boleh nikah lagi tau Mbak, nikah lagi boleh, nikah dua. Oh iya poligami maksudnya.
Ya, kalau Ya, nikah lagi kalau dia ini boleh. baik. Makanya itu maksud saya Ibu, Ibu pura-pura polos deh ya. Biar jelas. Iya. Nah, padahal kan itu syariat yang Allah sudah halalkan. Walaupun padahal Allah pakai warning memang. Dan kalau kamu berkhawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinlah satu saja. Itu yang nggak dibaca sama laki-laki, bacanya depannya doang. Boleh Iya, kawin 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. nanggung ya. Walaupun saya juga Betul, bukan betul. pendukung poligami, tapi saya harus menyetujui itu syariat Allah gitu ya. Semoga nggak terjadi sama kita semua. Amin. Nah, kalau kita mau ngomong secara umum, ranah undang-undang itu dalam Islam kita bagi jadi dua. Ya, ranah undang-undang dalam Islam kita bagi jadi dua. Satu, hukum yang ada syariatnya. Ya, satu hukum yang ada syariatnya. Misalnya apa? Dia di hukum negara ada, tapi di secara syariat juga ada. Contohnya hukum waris, ya kan? Hukum waris ada Betul. secara syariat. Hukum perceraian, ya hukum hudud, apa hukum hudud, hukum pidana, yaitu ada. Dan hukum-hukum Islam lainnya yang telah jelas ketetapannya dalam Islam. Hukum-hukum ini pada asalnya nggak boleh diubah, tapi kadang ada suatu negara yang tidak bisa menerapkan hukum Islam secara total karena negaranya tidak berasaskan negara Islam secara menyeluruh atau karena warga negaranya plural hingga negara itu membuat undang-undang yang bisa mengakomodir seluruh warga negaranya, mengakomodir. Jadi muncul deh nih undang-undang yang mengubah syariat Allah Ta'ala. Lantas gimana hukum orang-orang yang mencetuskan undang-undang seperti ini? Ya, ini masih di koridor nomor 1 ya, hukum yang ada syariatnya. Gimana dong kalau ada yang mengubah undang-undang yang keluar dari syariat? Nah, secara umum kalau ada yang kasus seperti ini, kita bagi jadi tiga status nih. Ya, tiga status orang-orang yang mengubah undang-undang negara-negara seperti ini. Satu, jadi kafir. Ya, satu kafir. Kenapa? Orang yang membuat undang-undang ini sengaja mengubah syariat Allah Ta'ala. Ya, dia sengaja mengubah syariat Allah Ta'ala. Nah, dia bisa jadi kafir dengan beberapa sebab. Jadi ini nomor 1, hukum yang ada syariatnya, lalu kita penjelasannya, kemudian kita bilang kafir. Nah, kalau kafir kita bagi lagi jadi 3. Kenapa dia bisa jadi kafir? Satu, dia kafir ketika dia merasa bahwa boleh mengubah hukum Allah. Ngerti ya teman-teman ya? Penjelasan tadi sudah. Hukum yang ada syariatnya itu contohnya hukum waris, perceraian, hukum hudud. Hukum hudud itu hukum agama, hukum pidana ya. Dan hukum-hukum Islam lainnya yang udah jelas ketetapannya dalam Islam. Hukum apa yang pidana tadi hudud. Hudud, hudud. Ya, hukum-hukum yang ada syariatnya itu dalam Islam diantaranya hukum hudud, perceraian, hukum waris, dan hukum-hukum Islam lainnya yang telah jelas ketetapannya dalam Islam. Hukum-hukum ini pada dasarnya nggak boleh dirubah sama sekali pada dasarnya. Tapi kadang-kadang melihat situasi dan kondisi di lapangan, entah rakyatnya plural, terus memang dia juga basicnya negara ini bukan negara Islam, jadi adalah yang di edit lah gitu disunting. Tapi gitu ya, ya Allah, Winda anak lu Win. Katanya tumben bunda udah lama gitu katanya. Terus gimana hukumnya orang-orang yang mencetuskan undang-undang seperti ini, undang-undang yang mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala? Nah, secara umum ada 3 status orang-orang yang membuat undang-undang di negara-negara seperti ini. Satu, kafir. Ya, satu kafir. Orang yang membuat undang-undang dengan mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala, dia bisa jadi kafir dengan beberapa sebab. Ya. Pertama, dia kafir kalau dia menganggap bahwa bolehnya mengubah hukum Allah. Dia tanpa rasa berdosa, enteng banget, tetet disunting, hukum Allah itu diubah sedemikian rupa. Ya. Satu, dia kafir kalau dia merasa bahwa dia boleh merubah hukum Allah. Kedua, dia kafir kalau dia merasa bahwa hukum yang dibuat itu seimbang dengan hukum Allah. Wah sama nih pokoknya dia menyamakan levelnya tuh hukum buatan dia dengan hukum syariat dari Allah Ta'ala. Jadi pertama dia kafir kalau dia merasa dia boleh merubah hukum syariat Allah, hukum Allah ya, hukum syariat. Kedua dia kafir kalau dia merasa
hukum yang dia buat itu seimbang dengan hukum Allah. Yang ketiga lebih songong lagi, dia kafir kalau dia merasa hukum yang dia buat itu lebih baik daripada syariat Allah. Ya, dia kafir kalau dia merasa hukum yang dibuat itu lebih baik dari hukum Allah. Jelas ya. Kalau sampai dia merasa apa yang dibuat itu jauh lebih baik daripada hukum yang udah Allah buat, nauzubillah. Jika ada suatu negara yang mengeluarkan undang-undang, yang undang-undang itu mengubah aturan Allah, entah karena negara itu mengadopsi aturan itu dari negara lain atau negara kafir segala macam, maka orang yang membenarkan bolehnya hal tersebut, dia udah kafir. Ya, misalnya kan rapat para dewan nih kan, mau ngubah hukum Allah. Terus mereka setuju semua tuh. Padahal itu jelas-jelas merubah hukum Allah, itu kafir. Ya. Contohnya, kalau di suatu negara tidak merajam orang yang berzina, tidak memotong tangan orang yang mencuri, terus orang yang membunuh dengan sengaja juga nggak dibunuh, terus melegalkan pernikahan sesama jenis atau hukum-hukum sejenisnya. Terus kita yakin bahwa hukum-hukum tersebut emang udah benar buat ngegantiin syariat dari Allah, kita kafir, gitu ya. Makanya kalau kita tahu si Paus ini melegalkan LGBT kan, kita jangan malah mesra-mesra sama dia kan gitu kan. Kalau dibilang value krim doifah, hormatilah tamu, bukan itu tempatnya. Gitu ya, kita harus nunjukin wala wal barok kita. Karena apa kita jadi kafir? Karena kita telah menjadikan para pembuat hukum itu sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Kita kalau ngomong gini di umum, dibilang kita kaku nih, ntar udah kayak kanebo kering gitu kan. Jadi satu kafir ya. Satu jatuhnya jadi kafir. Kalau tadi ada 3 syarat tadi. Yang kedua, gimana statusnya orang yang membuat undang-undang ini? Yang kedua, jatuhnya dia berdosa. Ya, jadi berdosa saja, nggak sampai kepada kekafiran. Gimana caranya dia berdosa? Orang-orang yang membuat undang-undang dengan mengubah hukum Allah bisa menjadi berdosa ketika dia melakukannya, tapi dia sebenarnya nggak yakin, gitu ya. Dia melakukannya, tapi dia sebenarnya nggak yakin kalau itu boleh melakukan hal itu. Tapi terpaksa disuruh sama pemerintah misalnya. Tapi sebenarnya juga nggak dari hati nurani dia gitu. Dia kadang-kadang kan orang terjebak dalam suatu aturan ya, yang mau nggak mau harus dia lakukan. Terus dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya kesalahan. Nah, kalau statusnya kayak gitu gimana? Itu nggak mengantarkan dia kepada kesyirikan, tapi dia telah bermaksiat karena melakukan dosa besar. Dosa besarnya tetap dapat walaupun dia nggak keluar dari Islam. Karena dia udah berani mengubah hukum Allah walaupun dia terpaksa ya. Walaupun dia nggak meyakini hal itu. Pakai bahasa sendiri ya kalau ribet ya. Jadi jatuhnya berdosa kalau dia membuat atau mengubah hukum Allah, tapi dia sendiri tidak merasa yakin dengan apa yang dilakukan itu. Entah karena terikat aturan, ya, atau karena perintah penguasa, segala macam gitu ya. Orang ini nggak jatuh pada kesyirikan dan dia nggak keluar dari Islam, tapi dia statusnya dosa besar. Yang ketiga, tadi kafir, lalu kemudian berdosa. Yang ketiga, diharapkan mendapatkan pahala. Nah, golongan yang ketiga nih, diharapkan mendapatkan pahala. Gimana? Gimana statusnya kalau kayak gini? Penjelasannya, kadang-kadang ada orang, ya, orang-orang yang belakangan datang, yang baru masuk di satu lembaga, terus dia ditugaskan untuk mengatur undang-undang di satu negara, di mana negara itu tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, atau negara itu telah mengubah hukum Allah, maka orang yang diberi tugas ini, dia dikasih hak nih buat mengubah undang-undang. Nah, dia merubahnya menuju hukum yang mendekati hukum Islam. Nah, kalau orang kayak gini diharapkan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Ya, jadi hukum yang udah dibuat sama negara kah, dengan mengubah hukum syariat dari Allah kah, orang ini yang datang kemudian dia tiba-tiba dia punya punya hak nih untuk mengubah undang-undang, dan dia mengubah undang-undang, dia memperbaikinya, ya, yang memperbaiki undang-undang yang salah menuju hukum yang mendekati hukum Islam.
Karena memang semaksimal itu yang dia bisa saat itu gitu ya. Mendekati lah. Karena dia nggak mungkin dong mengganti langsung dengan hukum Islam, tapi paling nggak mendekati. Uh, kategori mendekati itu berarti bisa juga nggak kalau apa artinya melawan dengan hati. Jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa apa ya, nggak bisa komplain, cuma dalam hatinya aja gitu. Kalau statusnya kita sebagai si pembuat hukum, dia masuk yang kedua tadi. Kan dia nggak pakai hati, tapi dia harus menuliskan pengubahan hukum tersebut. Oh iya sih, tergantung Dia nggak posisinya dia jatuh, di situ ya. iya. Kalau ini kan Oh, orang yang berwenang. Maka yang ketiga ah, ini karena dia punya hak untuk kewenangan. itu dan dia berani untuk mengubahnya, memperbaikinya, paling nggak mendekati ke hukum Islam, ya karena Mm. kalau ngubah banget nggak mungkin gitu kan. Nah, sekarang kalau sejauh pengetahuan para ulama ya, seperti halnya negara selain Saudi Arabia ya. Kalau Saudi Arabia kan benar-benar mengatakan bahwa mereka berlandaskan hukum Islam. Negara-negara selain Arab Saudi seterusnya sama, nggak ada yang menerapkan hukum Islam sebagai asas hukum negaranya, termasuk kita Indonesia. Kadang-kadang negara lain mengadopsi aturan dari berbagai negara ya seperti misalnya Belanda kah, Perancis kah, Italia segala macam. Maka ketika kita tahu bahwa aturan itu melanggar hukum Allah, maka ketika seseorang masuk ke dalam pemerintahan, dia niatnya memperbaiki hukum yang udah ada itu jadi hukum yang lebih condong kepada hukum Islam, meskipun nggak sempurna sampai pada hukum Islam, maka mudah-mudahan dia dapat pahala. Karena dia udah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hmm. Jadi dia sudah mencoba melakukan dengan tangannya. Kan yang paling Mm-mm. lemah iman kan mengingkari dengan Iya, hati. Nah, kalau kita sebagai rakyat ya itu tadi tugas kita ya mengingkari dengan hati karena kita nggak punya kekuasaan dengan tangan kita kan. iya, Kalau iya, nanti iya. hukum itu udah dibuat oleh orang-orang yang berwenang kayak gitu. Tapi kan Ya, setelah mengingkari dengan hati, dia juga bisa nggak kalau posisinya itu iya nggak mau ngikutin gitu kan. Jadi melalui ya, tindakannya dia juga berarti benar bisa dia udah berjihad gitu. Ya, udah walaupun berjihad dengan walaupun nggak tahu semampu bisa dia, apa dia enggak udah gitu. berjihad semampu dia. Bisa, Win. Iya, iya. Sebagai rakyat kan, Hmm. bodo amat gue mau ikutan nih, nggak apa-apa. Kalau emang jelas-jelas itu mengubah hukum Allah kan. Iya, iya, iya. Ya. Jadi, kita nggak bisa hukumi orang seperti ini secara total bahwa dia itu kafir atau nggak kafir. Nggak bisa, orang-orang kayak gini nggak bisa kita hukumin secara jelas seperti itu. Karena ternyata mereka ketika membuat undang-undang, mereka udah meyakini dalam hati bahwa mereka meyakini undang-undang itu eh, apa namanya apa namanya bisa menggantikan hukum Allah dan bahwasanya hukum Allah itu nggak cocok lagi untuk zaman sekarang. Itu orang yang memang udah masuk ke kafir ya. Nah, tapi ini tadi orang Islam yang masuk parlemen, lalu dia membuat undang-undang dan menyadari bahwa hukum tersebut bukan hukum Islam, maka dia berusaha membuat hukum yang mendekati hukum Islam, walaupun dia tahu bahwa yang dilakukan itu sekedar mengurangi kemungkaran, maka mudah-mudahan orang yang kayak gini dapat pahala dari Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi SAW pindah ke Madinah, ya, kita balik lagi nih flashback ke Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, beliau membuat lagi suatu aturan, undang-undang yang disebut dengan piagam Madinah. Ya, jadi Rasulullah udah di Mekah nih, balik Iya, lagi di pulang bagi kampung nih ke bagi. Madinah. Rasulullah membuat suatu aturan atau undang-undang yang disebut dengan piagam Madinah. Gimana? Orang-orang yang tinggal di Madinah ketika itu bukan hanya orang Islam, tapi terdapat juga beberapa orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani. Maka Nabi SAW kemudian membuat undang-undang yang bisa mengakomodir semua umat saat itu. Ya, tapi dia nggak mengotak-atik urusan peribadahan selain kaum muslimin. Yang diatur syariat itu benar-benar untuk kaum muslimin. Makanya Piagam Madinah itu merupakan undang-undang kenegaraan yang tidak melanggar syariat. Ya, Piagam Madinah ya. Tadi masih nomor satu ya, hukum yang ada syariatnya. Sekarang kedua, hukum yang tidak ada syariatnya secara tegas. Hukum yang tidak ada syariatnya secara tegas. Gimana orang-orang yang bikin undang-undang yang perkaranya nggak ada syariatnya dalam Islam secara tegas, hal itu tidak mengapa. Itu urusan dunia ya. Contohnya apa? Undang-undang lalu lintas, ya kan? Oh, Undang-undang kenegaraan harus punya KTP, harus punya KK. Itu kan nggak ada secara syariat. Ya, tapi boleh buat ngatur biar tertib kayak gitu. Itu namanya al-maslahah al-mursalah. Udah kita bahas kemarin ya. Jadi
Kalau kita mau tahu nih undang-undang yang berlaku di tanah air kita atau negara-negara yang lainnya, banyak yang masuk ke dalam kategori al-maslahah al-mursalah, ya. Yang emang di dalam Islam nggak jelas, nggak tegas ada peraturannya, tapi dibikin secara kenegaraan dibikin. Ya itu tadi, contoh kehidupan kita sehari-hari deh, ya. Tentang undang-undang warga negara lah, ya hak sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara segala macam. Misalnya, contoh bikin yayasan, kan yang kayak gini di Quran nggak ada. Ya, bikin aturan apalagi perseroan terbatas PT, undang-undang berkaitan membangun rumah, apa ada pajaknya segala macamnya. Undang-undang yang semisalnya yang nggak ada kaitan dengan Islam, maka ini masuknya ke dalam perkara al-maslahah al-mursalah. Ya, lalu lintas kah, surat nikah kah, pembuatan KTP dan lain-lainnya. Bahkan aturan-aturan seperti ini justru sifatnya fleksibel. Bisa diubah kapan saja tergantung situasi dan kondisi. Tapi jangan sampai juga mengubah syarat masuk jadi wakil presiden ya. Udah jelas hukumnya nggak boleh yang umurnya Baru segini. gubernur, Ya, baru gubernur dulu. gubernur. Terus merembet kemana-mana itu soal itu. Kan saya kan contoh Bu, ente memperjelas. Ih, Nggak boleh nyebut merek ya. maka jika sebuah aturan yang tidak ada syariatnya secara tegas dalam Islam, nggak melanggar syariat juga secara umum, kita wajib taat. Jangan sampai ntar ngeles. Ih, nggak ada kali dalam syariat yang namanya KK, KTP, akte, apaan tuh. Nah, nggak boleh juga. Oh, Kita oh harus iya taat benar. sama Umaro, namanya pemerintah kita. Ya, kalau emang aturan kayak gitu, ya ikutin. Karena untuk memudahkan pendataan. Ya, kalau aturannya melanggar syariat, baru tuh nggak boleh ditaatin. Pokoknya foto KTP harus buka jilbab, kagak boleh. Ya, Tapi kalau yang PT kan katanya ada syirkah atau yang muamalah itu gimana Om? Kan ada. Nah, nanti katanya jadi batil karena PT bikinnya gini-gini terus jadi batil. Nah, itu harus nah kita itu ikutin. penjelasannya khusus lagi tuh. Mendingan jangan saya jelasin, takutnya ntar malah tambah salah paham. Ntar saya tanya Ustadz dulu ya. Ada sirka, ada mudoroba, apa segala macam ya. Jadi takutnya Nah, malah nggak boleh lagi si PT itu katanya batil. Jadi semua yang dihasilkannya batil. nah, saya kurang tahu deh. Ntar kita nanti ngobrol lagi lebih dalam. Saya harusnya itu harus jelas juga tuh kasusnya. Ya, Mm-mm. nggak bisa kita jawab secara kulit aja seperti ini. Ntar takutnya saya salah jawab juga jadinya salah salah Ya, ya. arti ntar ya, Mbak Rama ya. Mbak Rama pertanyaannya berat langsung ke PT. Uy. Oh, oh, to the point ya. Kudunya nanya ke Dukcapil loh Mbak, bukan nanya ke Said. Itu bukan keduk capek, itu benar ke ulama itu nanyanya itu kan dari syirkah segala macam Bu. Oke. Nah, kita ke kandungan bab ini. Nanti kalau memang dia sudah selesai, kita bisa langsung masuk ke bab 39 ya. Ke kandungan bab ini, tafsir ayat dalam surat An-Nur ayat 100 dalam surat An-Nur yaitu kita lihat footnote-nya 112. Ayat ini mengandung suatu peringatan supaya kita jangan sampai menyalahi kitab dan sunnah. Jangan Sunnah. sampai menyalahi Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, tafsir ayat dalam surat Baroah. Ayat dalam surat Baroah menunjukkan bahwa barang siapa mentaati seseorang dengan menyalahi hukum yang telah ditetapkan Allah, berarti dia telah mengangkatnya sebagai Tuhan selain Allah. Nauzubillah subhanallah. Ya. Ketiga, perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya diingkari oleh Adi. Itu ya, mengibadahi. Maksudnya apa ya tadi? Kalau ikut-ikutan mengharamkan apa yang diharamkan oleh mereka, padahal Allah menghalalkan. Terus kita ikut menghalalkan apa yang mereka halalkan, padahal Allah mengharamkan. Nauzubillah. Itu maksudnya ibadah. Ketaatan itu gitu ya, manutnya itu, sami nawatoknanya itu sampai melanggar haknya Allah gitu loh. Ya. Yang keempat, contoh kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dengan menyebut Abu Bakar dan Umar, yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan menyebut Sufyan. Udah kita kemarin ya. Jadi ya, maksudnya jangan kata Abu Bakar dan Umar, ya, jangan kata Sufyan. Dengerin Abu Bakar dan Umar aja, kalau udah Rasulullah yang ngomong, udah gitu loh ya. Tapi kata Abu Bakar, tapi kata Umar, makanya marah ya Ibnu Abbas.
Hal tersebut, yang kelima, hal tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga terjadi pada kebanyakan orang-orang penyembahan orang-orang soleh yang dianggap sebagai amal afdol, dipercaya sebagai wali yang dapat mendatangkan suatu manfaat dan atau menjauhkan bencana, serta penyembahan orang-orang alim melalui ilmu pengetahuan dan fikih dengan diikuti apa saja yang mereka katakan, baik entah itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya ataupun tidak. Hal ini pun kemudian berkembang lebih parah lagi, sehingga disembah pula orang-orang yang tidak soleh dengan dipercaya sebagai wali meski perbuatannya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Dan disembah juga orang-orang bodoh yang tidak berilmu, dipatuhi aja pendapatnya. Bahkan bid'ah dan syirik yang mereka lakukan juga diikuti. Nauzubillah summa, nauzubillah. Udah lagi viral kalau nggak salah ya. Siapa sih Kiai Gembul apa di YouTube? Ada juga tuh ya. Nauzubillah. Panjang ntar kalau ngebahas. Kita udah kenal yang itu yang bawa-bawa bahasa Suryani katanya kan, yang siapa tuh? Suryani, Yura Nah, kali. ada Nah, Gupron. aduh. Ya, bilang pakai bahasa Suryani. Itu Oh, nggak usah aneh ya. Mungkin yang nggak ngerti bahasa Arab pun akan merasa janggal ngedenger dia kayak seakan-akan kayak baca hadis. Padahal itu sama sekali salah besar, oh isi Mama parah Gufron banget. bener Mbak Prita. Iya, Ya, iya. Gupron, Mama Gupron, hahaha, kata Mbak Prita. Makol-makol Iya, ya, makoli kamokoli, makoli, makoli. gak jelas banget ya. Aku Ya ngeliat kan? pertama kali dah nggak penting gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, sampai sini ada yang bertanya dulu. Saya biar siap-siap ke bab 39. Kalau wali masuk itu gimana? Wali apa? Masuk Mas, Masuk. apa? Tulisannya gimana? Apa deh? M Apa A deh? F A Z U B. Coba tulis di Masuk, itu, tulis di chat. itu apa masuk gitu loh, Coba tulis Mbak, di chat ya Mbak. Mbak ketemu di mana? Banyak Kamu di Medan, Malah yang terbaru kemarin itu dari Kalimantan, perempuan itu. Tapi sudah meninggal. Enggak, ini konteksnya harus lengkap, Mbak. Maksudnya dengar di mana dan orang kayak saya tuh agak kudet ya kalau Iya Jadi emang maaf. kalau yang dimaksud wali masuk yang maksud apa masuk itu yang saya tangkap itu dia itu agak nyeleneh gitu loh. Nah, pokoknya gini nih, Mbak. Alhamdulillah kita udah belajar tauhid kan. Jawabannya ada di Mbak Yulia sendiri. Mbak Yulia udah belajar tauhid kita kan, apalagi sekarang sampai di sini. Nah, kira-kira kalau kita ikutin mereka, adakah hal-hal yang mereka lakukan yang melanggar syariat Allah? Jangan diikutin. Kalau ada, udah ketahuan itu nggak benar gitu aja. Gitu ya Mbak Yulia. Iya, Cuma yang kemarin yang dari Kalimantan perempuan itu agak masuk akal juga sih, Sopo jenenge Kalimantan. Siapa ya, ya? Sudah meninggal. Siapa sih kemarin itu? Jadi dia itu pamitnya berangkat haji, uangnya itu ditabung, tapi begitu meninggal, sama ayahnya uang itu masih ada, di lemarinya itu masih ada. Tapi pada saat di video call, posisinya di sana sedang di Mekah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam Hmm? ya. Saya nggak bisa jawab wallahu a'lam apakah ini ada campur tangannya jin, saya juga nggak tahu wallahu a'lam bishawab. Ya Mbak, ntar kasih saya namanya ya. Kok udah meninggal tapi kok viral ya? Gitu ya. Iya. Nanti nanti deh kita bahas di grup. Coba kasih saya namanya ntar ya. Saya cari dulu. Saya nggak bisa komentar karena saya nggak tahu. Baru denger nih dari Mbak Yulia nih. Iya saya juga. Baru denger kan Win? Padahal Win orangnya up to date loh. Dia aja nggak tahu. Malah ada fotonya, Padahal teman fotonya saya lambe turah loh. Siapa namanya Mbak? lupa saya namanya, ada fotonya, Wes tar aja kalau gitu kita Mbak Yulia karena udah ngangkat kasus ini nanti PR buat Mbak Yulia cari Tolong namanya jawab. kasih biar kita Ya, diskusi di grup. Biar kita bisa tidur tenang malam ini dengan Iya. Mari kita puyeng berjamaah. Kalau nggak ada yang bertanya, kita ke bab 39. Setuju? Ini Gimana, yang masalah ini, yang nomor ini maksudnya Adi ini apa, Nomor 3, kandungan bab ini loh, perlu Ya diperhatikan. yang tadi yang apa ketika Adi bin Abi Hatim dengar Rasulullah SAW membaca firman Allah tentang at-taubah tadi,
Itakhuzu ahbaruhum wa rubanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan orang-orang alim itu dan rakyat mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka Adi bilang, kami nggak nyembah mereka. Menyembah itu kan peribadahan, Mbak. Itu maksudnya ibadah itu. Olas. Iya, Pak Yura ya? Iya, Oke. olas. Nah, jadi Mbak si Adi bilang, kami nggak nyembah mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah kalian mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah? Lalu kalian pun mengharamkannya. Dan bukankah mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, lalu kalian pun ikut menghalalkannya? Iya, kata Adi. Itu dia namanya ibadah, gitu kata Rasulullah. Itulah ibadah yang dibilang, itulah yang disebut dengan ibadah kepada mereka. Apa ibadah? Penyembahan. Jadi udah jadiin mereka sebagai Tuhan selain Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik ya, sekarang kita ke bab 39. Qaulullah ta'ala alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Berhukum dengan hukum selain Allah. Betul? Berhukum atau berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya, benar. Kita ini dijadiin judul nih. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Itu judulnya. Ya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalam ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli wa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'u yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Togut. Siapa Togut? Ayo, kita udah pernah bahas. Bu Winda, siapakah Togut? Aku lagi nyari catatan gue mana ya Togut itu. Togut Di bab itu pertama itu. Togut itu apa-apa yang dipuja, diagungkan, disembah selain Allah Ta'ala. setiap yang Tuh, Mbak Prita jawab tuh. seperti batu, manusia, setan, Ya. itu contohnya. Betul. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Pasti kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, si orang-orang munafik ini, ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, lalu mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Itu orang munafik tuh ya. Lagi terjepit baru begitu ngomongnya. Lagi gak terjepit mereka ngeliatin permusuhannya sama kita. Itu orang munafik. Nah, kita jelaskan bab ini. Sebelumnya kita kan tadi udah membahas di bab 8 di bab 38 tuh tentang orang yang ngambil hukum dengan hukum selain Allah ya. Adapun di bab ini kita akan bahas tentang orang yang dia tidak bikin hukum, tapi dia ingin berhukum dengan hukum yang ada. Tapi hukum itu bukan hukum Allah. Itu ya maksudnya ya, keterkaitan antara bab sekarang dengan bab sebelumnya. Dia bukan membuat hukum, tapi dia sukarela ngikutin hukum yang bukan hukum Allah. Misalnya, di keluarganya terjadi kematian, terus ada pembagian warisan. Lalu ahli warisnya tidak membagi warisan dengan hukum Islam, karena mungkin merasa bahwa dia akan dapat sedikit nih kalau pakai hukum Islam, maka dia pakai hukum negara. Ya, hukum negara itu kan maaf kadang-kadang beda dengan hukum Islam. Ya kan? Nah, dia tahu kalau pakai hukum Islam dia akan dapat dikit, maka dia pakai hukum negara biar dapatnya nggak dikit. Udah bagi rata aja. Nah, itu nggak boleh tuh ya, nauzubillah. Jadi kalau di bab sebelumnya kita bahas tentang orang yang bikin hukum dengan hukum selain Allah, maka di bab ini kita bahas tentang hukum orang yang dia pengen banget berhukum dengan hukum selain Allah. Selain hukum Allah gitu ya. Dalilnya kita lihat di sini ya, ada beberapa hal yang harus kita sebutin mengenai hukum Allah. Hukum Allah itu terbagi jadi dua.
Di bab 39 pembahasan pertama Mama Gufron. Di bab ini kita pembahasan pertama yaitu 1 al-hukmus syariah, hukum syar'i. Ya, hukum itu terbagi, hukum Allah itu ada 2. Hukum Allah lah ya, dibilangnya hukum Allah terbagi jadi 2. 1 hukum syar'i. Nah, tentang hukum syar'i ini kita harus yakin, ya, kita harus yakinin bahwa Allah Ta'ala itu yang paling berhak untuk menetapkan hukum yang berlaku di antara manusia. Kita pakai dalil surat Al-An'am ayat 57. Surat Al-An'am ayat 57. Gimana tuh? Yang ada Quran aplikasi standby. Hukum syar'i itu artinya kita harus meyakini bahwasanya Allah Ta'ala sajalah yang paling berhak untuk menetapkan hukum yang berlaku di antara manusia atau di antara hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 57, yaitu inil hukmu illallah, ya, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Itu dalil kita. Jadi yang berhak membuat hukum ini cuma Allah. Makanya nggak boleh ada seorang pun membuat hukum selain hukum Allah. Dan nggak boleh pula berhukum dengan hukum selain hukum Allah gitu. Tapi kadang ada orang pakai hukum bukan hukum Allah itu tadi. Pokoknya lu nggak boleh kawin lagi ya, nggak boleh poligami. Tuh lihat tuh, kalau kamu poligami tak kamu lah. Nggak boleh. Jadi kalau bisa ada PNS poligami gimana? Saya tanya nih. Ya, akhirnya tuh mereka tuh pada numpet-numpet dengan alasan kalau ketahuan loh ini kan boleh diperbolehkan di syariat Islam. Ya, Aku emang udah boleh. dapat Lalu istrinya gimana? Kalau dia pengancam, diaduin ke atasannya biar dipecat, berarti istrinya tuh ya berhukum berarti dengan hukum selain hukum Allah, dosa malahan kan? iya iya. Tuh, nauzubillah ya. Berat banget sih, berat emang surga itu. Kalau enteng Ya, lagi pas angin ya. ya Allah ya. Jadi apa namanya, nggak boleh seseorang berhukum selain hukum Allah dan nggak boleh pula berhukum dengan hukum selain Allah. Kemudian apalagi dia meyakini ya, kalau kita meyakini bahwa kita hanya harus berhukum dengan hukum Allah, merupakan itu bentuk pengamalan dari tauhid al-uluhiyah. Jadi kita kalau emang udah namanya syar'i, ya udah kita berhukum dengan hukum Allah saja. Itu uluhiyah masuknya ya, kalau kita meyakini hukum dengan hukum Allah saja. Kalau rububiyah gimana? Kalau rububiyah itu, tauhid rububiyah mentauhidkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kita meyakini bahwa apa? Allah itu mencipta, Allah ngatur, Allah menguasai alam semesta. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan kita kepada Allah. Ya, uluhiyah itu perbuatan kita kepada Allah. Kalau rububiyah perbuatan Allah untuk kita, semesta, bikin langit, bikin bumi, ngatur kita, ngatur rezeki kita. Jadi kalau lihat ini pasti nyari Tante Rahma, maaf ya. Ya. Jadi kalau uluhiyah itu adalah berkaitan dengan perbuatan kita kepada Allah. Seperti apa? Hanya Allah yang kita sembah, hanya kepada Allah kita menyembelih, hanya kepada Allah kita minta, berdoa, berharap. Maka kita dituntut berhukum dengan hukum Allah karena itu bagian dari tauhid uluhiyah. Dan kita juga nggak boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Dari sini, barang siapa yang berhukum dan berhukum kepada selain hukum Allah, tauhidnya telah tercoreng. Jadi di satu sisi dia berpegang pada hukum negara karena posisinya aman kalau berhukum sama hukum negara. Di satu sisi dipakai hukum syariat, gitu ya. Nauzubillah ya. Tadi hukum syar'i ya. Yang kedua hukum kauni. Ini beda. Hukum syar'i itu tadi uluhiyah, rububiyah itu nggak bisa kita ganggu gugat. Kalau hukum kauni gimana? Emang hukum kauni itu apa? Hukum kauni itu hukum yang berkaitan dengan kejadian alam semesta. Ya, hukum kauni adalah hukum yang berkaitan dengan kejadian di alam semesta. Kita umat Islam harus yakin bahwa hukum yang berlaku dalam alam semesta ini tidak ada yang terjadi kecuali atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak benar kalau kita ada sebagian orang yang menganggap bahwa Nyi Roro Kidul ikut mengatur sebagian lautan gitu ya. Lautan dikuasai Nyi Roro Kidul.
Terus Kasihan misalnya angkatan laut nanti. selatan Pulau Jawa. Terus Hmm. ada lagi yang menganggap malaikat-malaikat pun nggak ada yang bisa mengatur hal semesta ini. Bahkan malaikat pengatur awan dan hujan pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala padahal, ya kan? Bukan atas kehendak mereka sendiri. Apalagi Roro Kidul. Malaikat aja nggak ada kuasa sama sekali. Jadi kalau keyakinan kita orang Islam gimana? Cuma Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Itu bagian dari tauhid rububiyah kita. Dan dari semua ketetapan Allah, nggak ada yang dapat menolak ketetapannya itu. Kalau udah masuk ke irodah Allah ini ketetapan ya kodok kodar ya itu kalau udah masuk ke kehendak Allah, ke kodok dan kodarnya Allah, kita nggak ada yang bisa berkutik. Kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 41. Ar-Ra'd ayat 41. Siapa yang udah ketemu baca terjemahnya? Aro. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yahkumu la mu'aqqabu li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan Ayo. apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu Salah, sedikit? Hah? salah. Ar-Ra'd kan Hmm. 41. 41. Oke, coba mungkin ke bawahnya lagi. Terus mulai dari wallahu yahkumu. Wallahu yakumu berarti dari tepi-tepi Allah menetapkan hukum Iya, kehendaknya itu. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dia maha cepat perhitungannya. insya Allah ya. Nggak ada yang bisa menolak ketetapan yang udah Allah bikin dan Allah tuh paling cepat perhitungannya. Teliti maksudnya. Hmm. Allah nggak pernah lengah, nggak pernah lalai. Teliti. Jadi segala apa yang terjadi dalam semesta ini semua terjadi atas kehendak Allah. Bahkan daun yang gugur pun dia nggak akan gugur kalau Allah nggak berkehendak gitu loh. Daun gugur loh ya, udah mati berarti kan udah kering. Kalau kata kita ketiup angin juga jatuh dia bukan ketiup angin. Allah emang yang jatuhin gitu. Masya Allah ya. Daunnya gugur aja dia jatuh, nggak akan jatuh kalau Allah nggak berkehendak. Nah di sini berarti kita yakin semua yang terjadi dalam semesta ini terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Entah di kejadian merupakan peristiwa buruk kah, atau peristiwa yang baik kah, semuanya kejadian atas kehendak Allah Ta'ala. Ini adalah hukum Allah yang berlaku. Kalau Allah udah menghendaki sesuatu ketetapan, nggak ada yang bisa protes, yang bisa berubah ketetapan tersebut. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa sebagian kita dituntut untuk meyakini bahwasanya cuma Allah yang mengatur alam semesta. Berarti kalau kita yakin itu, kita juga dituntut buat ngapain? Untuk meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak membuat hukum di antara manusia. Dan kita wajib berhukum dengan hukum tersebut. Nah, ini kita akan membahas lagi contohnya. Nah, saya kasih ke grup ya. Ntar Winda bisa share di screen ya, Win. Bentar. Kalau gitu aku harus Oke, kita saya jelaskan mohon itu waktu. secara gambar. Sekarang kita lihat eh, kita lihat ayat yang pertama tadi kita lihat ya. Tidakkah kamu memperhatikan siapa yang dimaksud kamu di sini? Win. Di surat An-Nisa ini. Siapa yang dimaksud kamu? Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya setelah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Siapakah yang Allah ngomong sama siapa? Di surat Sama An-Nisa ini. yang mana sih? Sama Sudah sama Nabi kita Muhammad SAW. Aku lagi nyawa. Ya, sama Nabi kita SAW, Nabi Muhammad. Diam sayang, mama lagi ini. Nah, kita lihat dari sini, berarti pertama tadi ya, ada kata-kata togut di situ ya tadi saya bilang ya. Di ayat ini apa yang Allah pengenin? Allah lagi nyebutin tentang orang-orang yang berimannya kepada togut. Padahal seharusnya kita harus kufur kepada togut. Kufur itu maksudnya kita harus mengingkarin togut. Pokoknya segala satu selain Allah kita ingkarin.
Waalaikumsalam duduk di Iya, depan. jangan gitu sana di. Itu kan bilang jangan ganggu mama, sana di sofa. Iya, itu ya bisa kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat kan? Itu ntar. Nah, kemudian jadi barang siapa ingkar kepada kufur, kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini satu ayat sudah ayat kursi. Ya. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Jadi di sini kita harus ingkar kepada tauhid, kepada segala hal selain Allah. Nah, di sini juga di An-Nisa 60 ini ya di An-Nisa 60 ini juga kita ada di situ bilang, tapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid. Itu manusia ngeyel ya. Udah disuruh ngingkarin tauhid tapi mereka masih pengen ketetapan hukum kepada tauhid, masih mau berhukum kepada tauhid gitu loh. Siapa yang maksud dengan tauhid tadi? Saya udah tanya Winda kan? At-tughyan yang artinya melampaui batas. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Haqqah ayat 11, surat Al-Haqqah ayat 11, sesungguhnya ketika air naik melampaui batas sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal. Ya, ini dari sini kita lihat lagi Imam Malik rahimahullah memberikan pengertian tentang tauhid. Kata Imam Malik, tauhid itu adalah segala apa yang disembah selain Allah. Sudah ya. Oke, intinya itu. Tauhid adalah segala sesuatu yang disembah, dipuja, diagungkan selain Allah Ta'ala. Itu ntar orang-orang yang ini ya, yang alul kalam, filsafat, segala macam. Itu bisa ntar Win ya. Nah, ini kata Imam Malik ya teman-teman. Kata Imam Malik rahimahullah, tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kata dia, segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas kepadanya dalam hal disembah, diikuti, ditaatin. Pokoknya kalau udah melampaui batas, berarti udah tauhid. Gitu ya. Kita nih melampaui batas taat kita sama kiai sampai disuruh minum air kobokannya kita mau, kita udah melampaui batas. Kita udah menjadikan dia sebagai tauhid berarti. Tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata beliau kan tauhid itu segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas kepadanya dalam hal disembah, diikuti dan ditaati. Berarti kalau kita lihat dari penjelasan Ibnu Qayyim ini kita dapat 3 perkara ya, teman-teman bisa catat 3 perkara di mana seorang bisa dikatakan beriman kepada tauhid. Jangan sampai kita tidak merasa tapi tentu kita ternyata masuk kategori ini, nauzubillah ya. 3 perkara di mana seseorang bisa dikatakan dia beriman kepada tauhid. Oke. 3 perkara di mana seseorang bisa dikatakan beriman pada tauhid. 1, dia berlebihan dalam menyembah sesuatu. Pokoknya intinya kalau berlebihan tauhid. Jadi 1, seseorang itu berlebihan dalam menyembah sesuatu. Ya. Adapun sesuatu yang disembah itu ada 2 macam. 1 yang hidup, 2 yang mati. Ya. Kenapa kita bagi? Karena macam-macam memang. Ada yang memang dia nyembah orang soleh, orang yang masih ada, gitu kan. Contoh yang hidup itu maksudnya dia menyembah orang soleh, terus para nabi, malaikat, wali Allah. Ada juga orang gila seperti para dukun dan orang lainnya yang ngaku diri sebagai Tuhan. Ada kan ya? Dari zaman dulu Lia Aminuddin. Nah sekarang Gufron juga gitu, ada yang dengerin kan kajiannya. Padahal bahasanya kagak ngerti makoli kata Mbak Prita ya. Nah di sini para ulama mengatakan orang soleh tidak dikatakan sebagai tauhid, hanya saja para penyembahnya. Maksudnya gitu ya. Para penyembahnya yang menjadikan mereka sebagai tauhid. Karena itu mereka sudah berlebihan dalam mentaatinya, berlebihan dalam menyembahnya, melebihi yang seharusnya. Kayak tadi Winda kasih contoh, apa yang mati itu tadi batu, pohon, kuburan dan lain-lain. Jadi contoh yang hidup adalah orang soleh yang disembah.
Gulu Afwan, Nabi, apakah ini malaikat. disebut dengan gulu ya, Om? Ya, gulu berlebihan, betul. Gulu yang, jadi karena gulu dalam mentaati, maka masuknya ke togut. Menjadikan sesuatu itu sebagai togutnya gitu. Maka togut itu objeknya ya. Togut itu segala sesuatu yang dimana orang berlebihan dalam menyembahnya, memujanya, mengagungkannya kayak gitu. Ini togutnya si ini nih. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud dengan togut ya. Yang kedua, mengikuti sesuatu secara berlebihan, sesuatu sekarang, bukan orang ya. Mengikuti sesuatu secara berlebihan. Contohnya ngapain? Taat sama undang-undang yang padahal undang-undang itu bertentangan dengan syariat. Ya, pernah dengar nama Genghis Khan? Genghis Khan. Itu kayak ada di dalam sejarah deh. Ya, Genghis Khan itu hidup di zamannya ulama Ibnu Taimiyah. Ini cerita aja, nggak usah dicatat nggak apa-apa. Di zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah, dulu ada seorang raja namanya Genghis Khan. Dia sempat menguasai kaum muslimin. Begitu dia menguasai kaum muslimin, dia langsung bikin undang-undang baru yang disebut dengan Ilyasit. Ilyasit, undang-undang yang dibuat sama Genghis Khan ya. Undang-undang barunya kayak gimana? Undang-undang baru itu diambil dari berbagai macam sumber. Di antara diambil dari Taurat, diambil dari Yahudi, dari Nasrani, dari Quran. Terus dia simpulin satu hukum yang menurut dia hukum itu cocok buat orang di zaman tersebut. Jadi dimodifikasi. Nah, para ulama mengatakan hukum yang dibuat oleh Genghis Khan ini adalah togut. Kenapa? Karena hukum yang dia bikin itu hukum negara yang nggak boleh ada orang menyelisihinya. Jadi kayak orang tuh harus taat mati sama hukum tersebut gitu loh ya. Padahal hukum itu kan hukum campuran yang diambil dari berbagai sumber. Tapi dibikin hukum baru di mana nggak ada yang boleh nggak taat sama sekali sama hukum tersebut, hukum yang dibuat itu. Nah itu contoh ya, contoh mentaati sesuatu secara berlebihan. Ketiga, masih sih bahasanya sama. Ketiga tuh artinya mentaati sesuatu. Jadi itu arti togut itu. Arti togut itu mentaati sesuatu, satu. Kedua, mentaati sesuatu secara berlebihan. Ketiga, menjadikan sesuatu atau menyembah sesuatu diagungkan, disembah, ditaati selain Allah. Ya. Intinya insya Allah secara simpelnya teman-teman insya Allah paham lah togut ini ya. Nah sekarang kita lihat gambar yang kedua Win, bukan yang ini Win. Maaf Win. Ngerjain kita. Bentar. Ya. Yang tadi saya jelasin gambarnya yang kedua. Nah, itu. Teman-teman bisa lihat ya. Togut. Coba dibaca Mbak Prita. Dari togut kebagi dua perkataan Imam Ahmad dan Ibnu Qayyim. Ntar digedein dulu gambarnya. Iya, mata usia kita kan udah di sini ya. Tahu aja. Mata jelita. Ini Usia yang jelita. hukum Allah dibagi hukum kauni dan hukum syar'i bukan Bukan saya yang di layar, yang di layar nih, yang dilihat Mbak Prita pakai handphone apa pakai laptop? Pakai laptop. Nah, itu ada tuh di screen di bagi Mawinda. Yang di screen adanya yang itu, yang dibuka itu hukum Allah. Iya, yang itu benar. Benar? Iya. Oh, Mbak Prita baca dari atas. Togut adalah togut menurut Ibnu Qayyim, togut menurut Imam Ahmad gitu ya. oke, sebentar. Yang mana? Ya, jadi bentar. Jadi togut itu ada dua versi, dua pendapat. Satu pendapat dari Ibnu Qayyim, yaitu apa? Kok nggak ada di saya ya ya? Nggak ada, cuma dua. Yang di layar cuma dua Spare deh. Aku lihat di grup juga, yang di grup juga Umi kirim dua tuh. Cuma dua doang, baru doang. Belum ada kan? Kalau hukum kauni astagfirullahaladzim, punten belum ini. Iya, tadi kita udah bagi ya, hukum Allah itu yaitu hukum kauni dan hukum syar'i. Nah, tadi ya. Nah, kemudian saya kirim satu lagi nih. Maaf. Ini belum saya kirim berarti. Maaf ya Ibu, kesalahan bukan pada televisi Anda.
Katanya pemerintah pas giliran gue lagi. Baru mau ngunyah pepaya, Ah, ya Allah silakan. Oke. Ayo baca Ya, ini sekarang. baru Bu muncul Winda nih. ditaruh di screen, Bu Winda. Ntar gambarnya masih muter-muter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Togut menurut Imam Ahmad adalah segala yang disembah selain Allah. Togut menurut Ibnul Qayyim segala sesuatu yang seorang hamba melampaui batas kepadanya dalam hal disembah atau diikuti atau ditaati. Dibagi menjadi yang ditaati, yaitu pemerintah dan ulama, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Nah, itu jadi togut dia, ya. Sebenarnya kan hukum kita mentaati perintah dan perintahnya ulama dan pemerintah itu sebenarnya kan wajib kita mentaati mereka berdua. Tapi jangan sampai ke bawah itu, gitu ya. Kalau udah warnanya merah udah nggak boleh. Oke. Sekarang yang diikuti. Yang diikuti undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jangan sampai diikutin. Yang ketiga, yang disembah terdiri dari benda mati, yaitu batu, pohon, kuburan, dan lain-lain. Benda hidup, 1. Hamba soleh seperti para nabi, wali, malaikat. 2. Orang gila yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, sekarang jangan sampai terkecoh juga. Mungkin nanti ada yang tadi kurang nyimak, takutnya nanya lagi. Lah, terus hamba soleh gimana? Maksudnya hamba soleh, nabi, wali, para malaikat. Ini bukan mereka yang menjadikan diri togut ya, tapi penyembahnya. Gitu ya. Yang ngaku-ngaku nyembah wali, ngaku-ngaku nyembah malaikat, itu yang mereka yang togut. Bukan orang solehnya yang togut ya. Kayak seperti kejadian pada Lata kan. Lata yang dulunya sebagai pembuat tepung roti yang dibagi ke setiap jamaah haji, bukan Latanya yang togut, tapi orang yang menyembah dia, menjadikan dia sebagai berhala kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini pembahasannya berat ya. Siapkan kopinya masing-masing. Ya. Jadi yang ketiga tadi adalah mentaati sesuatu, itu semua masih cakupannya the meaning of togut ya. Sekarang yang B. Hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada yang nanya nggak A-nya mana? A-nya yang tadi tentang togut ya. Jadi kita kasih poin. Pertama togut. Di bab ini loh yang kita bahas. Jadi pertama tadi kita udah bahas togut, sekarang kita bahas lagi yang kedua adalah hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita penting untuk tahu ini dengan baik, teman-teman. Biar kan teman-teman juga di antara teman-teman banyak yang bekerja kan, pasti terikat dengan aturan kerja, ya kan? Nah, harus paham hal ini biar nanti tidak salah-salah. Penting buat kita tahu memahami hal ini karena kalau seseorang salah paham, maka bisa jadi di antara kita menjadi takfir. Takfir itu orang yang mengkafirkan. Karena orang-orang yang takfiri kebanyakan tergelincir dari permasalahan ini. Sehingga mengkafirkan dengan tanpa pandang bulu. Dengan takfiri modelnya MLM. Apa MLM? Apa namanya, turun-temurun. Main aja. Oh itu kafir, oh ini kafir gitu. Ya main ikutan aja dia. Contoh misalnya, mereka bilang orang-orang yang di gedung DPR, MPR itu semuanya kafir, padahal kan enggak semuanya, kan gitu ya. Bahkan sampai juga ada orang yang berjualan di situ pun dibilang kafir. Jangan jualan di situ, ntar kafir. Kayak itu namanya pukul rata ya, nggak pandang bulu lagi. Karena menganggap bahwa mereka mendukung terjadi hukum selain hukum Allah. Maka pendapat mereka itu orang yang mendiamkan hal itu juga bisa tervonis kafir. Ini artinya orang yang gampang mengkafirkan orang lain. Nauzubillah. Maka kita harus kita bahas hal ini biar ngerti kapan kita bisa nyebut orang itu kafir, kapan tidak. Ya, sekarang kita lihat gini. Yang terkait dengan tadi ya, gimana tentang orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Satu, kita harus tahu dulu cakupan hukum Allah itu sampai mana. Ya, sampai mana cakupan hukum Allah. Teman-teman boleh kasih judul cakupan hukum Allah. Cakupan hukum Allah itu mencakup seluruh hukum. Ya, kalau kita mau tahu ya, hukum Allah itu mencakup seluruh hukum, entah di undang-undang, ya, atau di masalah tauhid uluhiyah,
dan tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid hukum Allah itu mencakup seluruh hukum, baik undang-undang maupun tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Contohnya misal gimana? Contohnya masalah tauhid uluhiyah, pergi ke kuburan, berdoa kepada kuburan, itu bukan hukum Allah. Hingga itu termasuk hukum selain hukum Allah. Ngerti kan? Allah nggak pernah mensyariatkan untuk sengaja pergi ke kuburan untuk berdoa di sana. Nggak ada kan? Nah, kalau ada orang mengatur seperti itu, berarti dia udah bikin hukum selain hukum Allah. Bismillah. Kan kayak, maaf ya, kayaknya tahunan deh kejadiannya. Maksudnya reguler. Ziarah ke makam wali. Bener nggak teman-teman? Ada nggak keluarga yang suka ikut-ikut pergi-pergi begitu? Banyak, Banyak kan? Disengajakan pergi ziarah ke makam wali. Padahal nggak ada hukum Allah kayak gitu kan. Nah, kemudian itu masuk ke tauhid uluhiyah. Lalu kalau masuk ke asma wa sifat gimana? Banyak orang mereka mendahulukan daripada dalil. Jadi menurut mereka dalil itu bermasalah dengan akal mereka. Dalil harus ditolak atau ditakwil. Kesalahan dalam tauhid asma wa sifat ini disebut dengan al-qanun al-kulli. Hukum tersebut bukanlah hukum Allah tapi hukum tauhid. Itu nggak perlu saya jelasin lagi, nanti teman-teman puyeng ya, insya Allah nggak ketemu sih kalau masalah ini ya. Ini kalau orang udah berkecimpung di dunia apa namanya syariah gitu ya. Nah, terkait dengan masalah ini banyak juga orang yang salah paham tentang perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi, Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi. Beliau menyebutkan bahwa hukum Allah itu berkaitan dengan segala hal, bahkan sampai menetapkan hukum di antara anak-anak pun seseorang harus berhukum dengan hukum Allah. Nah, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bilang, ketika membahas sabda Nabi SAW yang tentang hukum ya, kata Ibnu Taimiyah, kata hadis Nabinya begini, hakim itu ada 3 golongan. Ini hadisnya ya. Nanti penjelasannya Ibnu Taimiyah setelahnya. Hakim itu ada 3 golongan. 2 hakim di neraka, 1 hakim di surga. Hakim itu ada 3 golongan, 2 hakim di neraka, 1 hakim di surga. Hakim yang tahu kebenaran, lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya tersebut, maka dia berada di surga. Hakim yang beri keputusan di antara manusia atas dasar kebodohan, maka dia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang, tahu yang benar ya, tapi dia nggak pakai, dia nggak jadiin landasan saat dia memberikan keputusan, maka dia di neraka. Jadi hakim itu 3. 1 di surga, karena dia benar-benar berhukum dengan ilmunya dan benar-benar adil. Yang 2 di neraka karena 1 dia bodoh, ya nggak mau cari tahu tentang kasus yang dia putusin itu, atau yang kedua dia tahu yang benar tapi dia nggak pakai landasan sebagai pengacuan mengacu pada pengambil keputusan itu. Nah, melihat hadis ini Ibnu Taimiyah bilang, kata Ibnu Taimiyah, maka setiap orang yang memberikan keputusan di antara 2 orang, maka dia adalah hakim. Apakah orang tersebut adalah orang yang berperang, atau orang yang mengurus pemberian dari negara, atau dia orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, bahkan orang yang berhukum di antara anak-anak, maka menurut para sahabat mereka juga disebut sebagai hakim. Itu kata Ibnu Taimiyah. Artinya, setiap orang yang berhukum harus dengan hukum Allah. Oleh karena itu jangan disangka hukum Allah cuma terbatas pada hukum hudud saja, gitu ya. Tapi hukum Allah itu mencakup seluruhnya. Bahkan untuk anak-anak, antara dia dengan seorang ayah, dia harus ada di antara anak-anak, itu diatur sama Rasulullah kan, benar nggak? Sampai ada hadisnya juga bilang gini, kalau ngadepin anak-anak itu lebih lembutlah kepada anak yang perempuan. Jadi emang udah diatur sama Nabi SAW. Kalau ngadepin anak perempuan harus lembut. Ya, semoga anak-anak yang Winda kagak yang denger tuh. Ntar diledekin emaknya. Udah. Kan makanya pernah dengar itu kayak gimmicknya kalau orang tua yang punya anak perempuan tuh kalem-kalem, lembut-lembut, sementara anak laki kasar-kasar. Enggak juga sih, biasa aja ya. Padahal biasa aja ya. Tapi emang Nabi menganjurkan kalau ke anak perempuan harus lebih lemah lembut. Ya tadi ya mungkin karena memang anak perempuan ya. Maka artinya di sini hukum Allah itu sangat luas, mencakup seluruhnya gitu loh. Sampai
tatanan hidup kita itu sampai hal sepele itu Allah atur lewat Quran, juga kadang lewat lisan nabinya. Kalau lewat lisan nabi apa ya? Contohnya, nguap aja diatur, ya kan? Ditutup. Terus apa lagi? Yang kelihatan sepele, teman-teman. Yang pakai sendal tangan kaki kanan dulu gitu. Iya, terus jangan pakai sendal sebelah doang, mendingan jangan pakai sama sekali. Nggak boleh. Sampai sebenarnya saya pernah ketemu kitab nih teman-teman, tapi saya lupa, saya lagi nyari, udah lama saya nyari belum ketemu lagi. Sampai ada tuh di kitab caranya orang buang air besar aja sih itu sebenarnya yang paling bagus itu yang pakai WC jongkok. Gitu ya. Kalau secara syariat loh ya, karena apa ya dibilang buat kesehatan di dalam perutnya itu saya nggak ngerti. Pokoknya yang penting satu tumit itu juga harus agak menekan di samping apa harus nyentuh pantat sebelah gitu. Saya nggak ngerti, saya lupa ininya tapi nanti saya cari lagi kalau ketemu. Masya Allah, pokoknya sampai di kitab-kitab fikih para ulama, contohnya kitab Fathul Qorib, itu kitab fikih atau pesantren ya, itu cara sikat gigi juga diatur. Nah, sekarang saya tanya, Win, kalau sikat gigi mulai dari mana duluan, Win? Dari kanan ke kiri. Nah, iya benar, benar. Terus apa Pernah lagi? dengar? Kalau kayak ini kayak buka kaos kaki, pasang kaos kaki itu kan kanan dulu baru ke kiri. Kalau ngelepasnya kiri dulu baru ke kanan gitu. Ya Allah, itu siapa tuh, Win? Oh ya ampun. Usil banget. Apa sih mau apa? Terus ada lagi, kalau lagi buang air besar jangan meludah. Ada yang penasaran nggak kenapa? Kalau apa? Kalau buang air Kalau besar jangan meludah. ya lu kepikiran, gue mah gak kepikiran kalau Ya, lagi. itu ada soalnya ada di kitab, soalnya itu ulama yang bikin. Oh, Ya, nggak tahu. saya karena ulama yang saya bukan hadis Nabi ya, tapi kalau ulama yang bikin, mungkin ya itu tadi ijtihad para ulama ya. Tahu nggak kenapa? Akan bikin gigi rapuh. Saya juga nggak tahu tuh kaitannya di mana. Pokoknya gitulah ya. Nah, itulah ya istilahnya contoh segala hukum itu sudah diatur sama Allah dan Rasulnya mencakup seluruh hidup kita 24 jam. Tidur gimana, kalau kebangun bagaimana, terus kalau pakai baju bagaimana, ada doanya. Sengaja Nabi kasih doa biar apa? Biar benar-benar teratur hidup kita. Ngaca aja ada doanya gitu kan. Berarti jangan lama-lama di kaca juga, pakai skincare lama banget, doanya lama banget. Allahumma kama ahsanta wa fasni, Allahumma kama ahsanta wa fasni, Allahumma kama ahsanta wa fasni gitu ya. Itu contoh ya. Yang harus kita pahami adalah cakupan hukum Allah itu mencakup semua hal yang berkaitan dengan aturan dan tidak hanya terbatas pada hukum hudud saja atau undang-undang kenegaraan yang berlaku buat masyarakat, tapi sampai secara individu itu berlaku banget. Ya, semua bentuk-bentuk hukum itu harus berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Sekarang yang kedua, siapapun yang diminta untuk menjadi hakim, maka dia harus berhukum dengan hukum Allah. Siapapun. Win, tolong dong Win nih. Lo ente kan psikolog tuh, kadang-kadang mungkin menghadapi kasus 2 orang berselisih. Nah, itu harus pakai hukum Allah tuh. Artinya mungkin kalau secara psikologinya ada hukumnya. Tapi sekarang dipikir, kalau pakai hukum ini, sesuai nggak sama syariat nih? Kira-kira benar nggak dalam agama? Itu harus pakai pertimbangan begitu. Gitu ya. Jadi harus seperti itu. Siapapun yang diminta menjadi hakim, maka dia harus berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Kita lihat surat Al-Ma'idah ayat 42. Surat Al-Ma'idah ayat 42. Coba Mbak Rahma dibaca. Al-Maidah 42. Mbak Rahma mana? Kalau nggak bisa, Mbak Cynthia deh. Al-Ma'idah 42. Mbak Rahma ada ya? Al-Ma'idah 42. Kirain takutnya lagi ke belakang Mbak Rahma. Nah ini nanti bersambung lagi nih, setengah ini setengah itu. Berat, bahasanya. Sama Una itu ya? Bacanya yang di buku ya? Enggak, Al-Ma'idah 42 cari deh. Itu Sama Una lil kazibi al-akal. Yang mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan itu bukan sih? Atau yang terakhir? Fa'in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum Wa ing turid anhum.
Berarti maka berilah putusan di antara mereka atau Jika mereka, jika mereka orang Yahudi nah, datang kepadamu Muhammad Muhammad ya, meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, kan banyak tuh Yahudi-Yahudi berkeliaran. Beliau diemin, nggak diganggu sama Rasulullah. Tapi kalau mereka datang kepada Nabi sengaja buat minta suatu keputusan, Nabi ladenin. Nah, Nabi berhukum dengan hukum Allah. Siapapun orang yang ada di depan dia, kalau minta pendapat Nabi, Nabi kasih keputusan sesuai dengan hukum Allah. Itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, ini tadi kan 3 hal kan ya. Ingat kan teman-teman tadi cakupan hukum Allah itu mengenai orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Satu, cakupan hukum Allah, yaitu cakupan hukum Allah yaitu luas banget sampai ke hal sepele di antara setiap orang. Kedua, siapapun orang yang diminta menjadi hakim maka dia harus berhukum dengan hukum Allah. Maka Nabi SAW pun begitu, ketika dia hidup sama orang-orang Yahudi, selama mereka nggak datang ke Nabi, Nabi diemin. Jadi kalau mereka datang ke Nabi minta diputusin suatu keputusan, maka Nabi ngasih keputusan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala. Yang ketiga, hukum asal dari berhukum dengan selain hukum Allah. Habis ini nih kita sambung lagi ke Senin berikutnya. Ganjil dulu ya. Ini ngomongin hukum soalnya Bu, maaf ya. Iya, Saya nggak apa-apa. Aduh. Jadi Kalau bab nggak 39 dijelasin part begini, 2 ya. iya. Nggak apa-apa ya, Ridho semuanya ya teman-teman, ikhlas ya. Ridho insya Allah. Minggu depan aku Hukum asal dari berhukum dengan selain hukum Allah. Gimana maksudnya? Hukum asal dari berhukum kepada selain hukum Allah itu asalnya kufur, ya kufur asgor ya. Maksudnya statusnya orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu statusnya asalnya itu adalah kufur. Walaupun masuknya masih kufur kecil, syirik kecil. Kecuali ada indikasi yang menunjukkan bahwa kekufuran itu berkaitan dengan keyakinan dan menyebabkan berubahnya status dari kufur asghar jadi kufur akbar. Jadi tergantung tuh gimana dia berhukumnya. Kalau dia meyakini banget hukum yang dia yakini itu lebih baik dari hukum Allah, maka udah kafir, udah syirik akbar. Nah, jadi dari pembahasan ini kita udah dapetin kesimpulan bahwa hukum asal dari berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil. Itu intinya sih. Dari yang banyak tadi intinya itu. kufur kecil ya. Hukum asal dari berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur asgor, yaitu kufur kecil. Ya, dan makanya yang dituntut dari kita nih, setiap orang, kita harus berhukum dengan hukum Allah, yang hukumnya adalah wajib, meninggalkannya kufur gitu. Berhukum dengan hukum Allah itu wajib, meninggalkannya adalah kufur asgor. Gimana dalilnya? To be continued. Senin besok. Kasih judul Mbak Cynthia, besok Mbak Cynthia saya tanya. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini ya, tentang yang di atas tadi. Nanti itu titik 2 besok kita lanjutin. Mbak Cynthia notulennya. Oke. Kalau misalnya Mbak Cynthia berhalangan besok Mbak Cynthia kasih Mbak Rahma atau ke Ibu ya. Saya nunjuk yang rajin-rajin nih, Ci. Padahal rajin semua. Maksudnya kelihatan di kamera maksudnya. Berarti langsung selesai langsung aku catat ini bab 39 minggu depan ya. Ya, soalnya ini maaf ya teman-teman, soalnya ini harus jelas banget bagaimana orang yang berhukum, gimana orang yang bikin hukum, gimana kalau dia kan kadang tuh rancu kan, entah dia ngambil hukum Allah sedikit atau dia ubah sebagian atau dia ubah semuanya. Gimana orang yang berhukumnya kalau dia tahu sengaja ngambil hukum itu padahal dia tahu itu salah, atau gimana kalau dia nggak tahu? Itu banyak banget. Jadi harus saya jelasin. Nggak apa-apa kan? Apa ya? Nggak apa-apa, saya kasih itu deh. Saya kasih salam cinta deh. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Jadi kita belum nyampe ke kesimpulan ya, belum nyampe ke kandungan bab ini.
Jadi insya Allah kita sambung minggu depan. Nanti dalil-dalilnya dari yang tadi tentang hukum asal tadi. Jadi sebenarnya hukum asalnya orang yang ambil hukum selain hukum Allah itu hukumnya kufur kecil. Tapi kecil. ntar gimana penjelasannya, gimana seberapa jauh dia mengambil hukum dengan selain hukum Allah, itu bisa jadi berubah statusnya jadi kufur besar. Bisa jadi. Ataukah tetap di kufur kecil, kita lihat aja nanti bagaimana prakteknya si orang tersebut seperti itu. Baik, Jadi jazakumullah nantikan khairan kasiran penjelasannya teman-teman. minggu depan gitu ya. Ya, mohon maaf kalau pembahasan malam ini berat banget. Nah, besok kalau standby lagi kopinya ya. Kopi gorengan lah makan dulu. Aduh, serem amat itu. Ya wes, berarti udah nih, Mbak. Udah Mbak Yulia, Mbak Prita, V, terus ini siapa nih? Mbak Dia, Aya, Nova, Mbak Mila, Mbak Putri. Paham ya insya Allah ya? Kelas Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah kita nanti tinggal masuk ke Simpan dulu dalilnya. Karena ini pertanyaannya buat dalil minggu banyak depan. dari tabiin juga, banyak dari para ulama juga. Berarti di sini banyak ijtihadnya ulama ya, nggak selalu dari hadis dan Quran saja. Baik, jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya serahkan kepada Mbak Bunda. Monggo. Baik, alhamdulillah kita akhiri pelajaran malam ini. Insya Allah dengan mengucap alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. mengucap istighfar 3 kali astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap istiqomah teman, sampai ketemu minggu depan, Senin depan kita lanjutkan bab 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Winda. Sami-sami, barokallahu lana. Asik. Record.